Diperlihatkan Anlan di masa sekarang sudah menjadi direktur, masih di bidang e-sport tapi nggak tahu di mana, masih belum jelas. Terlihat juga wartawan yang di masa lalu meliput tim OneCoin, sekarang bekerja dengannya di perusahaan itu. Kembali ke realita, keesokan harinya, turnamen regional akhirnya telah mencapai babak final. Klasemen sementara tim Skywalker di peringkat teratas, sementara di bawahnya menyusul tim Taring Serigala dan tim Continue yang cuma beda tipis. Pertandingan pun dimulai. Tim Skywalker melawan Taring Serigala, sementara tim Continue melawan tim papan bawah yang nggak terkenal. Karena turnamen regional ini memakai sistem poin, jika tim Skywalker menang, maka tim Continue akan lolos ke turnamen nasional. Namun sebaliknya, jika tim Skywalker kalah dan membiarkan tim Taring Serigala menang, maka kedua tim itu yang akan lolos ke turnamen nasional. Sementara hasil pertandingan tim Continue tidak akan merubah hasil, karena kalau mereka menang pun akan tetap kalah poin dari tim Taring Serigala. Dan ternyata, para anggota Skywalker selain King sengaja mengalah untuk meloloskan tim Taring Serigala dan menghindari tim Continue. Walaupun di sini King tampak tidak setuju, namun nasi sudah menjadi bubur dan dia akhirnya pergi begitu saja. Next, keesokan harinya di sekolah, Xiaobei menemukan kartu ujian Cuge di tempat sampah. Dia lalu melaporkannya ke Bu Wulan, bu guru alus yang biasanya jadi bahan di sekolahnya. Bahan pujian. Setelah ditelepon, ibunya bilang kalau Cuge udah nggak semangat sekolah, karena dia nggak akan bisa lanjut ke perguruan tinggi. Jadi dia lebih memilih untuk bekerja. Usut punya usut, ternyata Cuge begitu karena kemarin dia kalah lomba lari di hari yang sama waktu tim Continue kalah di turnamen regional. Padahal lomba itu adalah tiket masuknya untuk lanjut ke perguruan tinggi. Mengetahui hal itu, Xiaobei memutuskan untuk menemui Cuge di KFC, tempatnya bekerja. Dia menyemangati Cuge dan memintanya untuk tidak putus sekolah sesuai anjuran pemerintah, wajib belajar 9 tahun. Setelah merasa cukup, Xiaobei lalu meninggalkannya sendiri untuk menenangkan diri. Hari pun berlanjut, ternyata bujuk rayu Xiaobei berhasil dan membuat Cuge kembali ke sekolah. Saat epic comeback-nya, Bu Wulan meminta Cuge untuk membacakan tugasnya di depan kelas. Di sini dia menceritakan tentang ayahnya kalau ayahnya dulu adalah seorang supir. Lalu suatu hari terjadi kecelakaan dan berakhir ayahnya Cuge harus mengganti rugi. Di sini korban yang ditabrak malah menggunakannya untuk memeras keluarga Cuge. Hartanya udah habis-habisan tetap belum bisa untuk melunasi ganti rugi itu. So korban yang ditabrak menggunakan penagih utang dan mereka mengancam akan membawa anaknya yaitu Cuge yang saat itu lagi demam. Lalu sampai di sini terjadilah apa yang terjadi. Walaupun dunia menghujat sang ayah, namun dia tetaplah seorang yang sempurna di mata Cuge. Pokoknya sedih lah scene ini, aneh skip. Ketahuan nangis malu saya. Beralih ke tim Continue, diperlihatkan satu persatu anggota mereka pergi setelah sebelumnya tidak berhasil menjuarai turnamen regional. Xiaobei yang gabut nggak tahu harus ngapain lagi, lalu login ke game seperti biasa untuk sekedar ngobrol dengan Xiaofeng. Dan ternyata, Xiaofeng mengajak Xiaobei kecil di sana, dan mereka mulai ngobrol dan saling memberi semangat. Awalnya, Xiaobei kecil menanyakan tentang dirinya di masa depan, apakah dia akan terus berada di kursi roda. Dia berkata kalau sebenarnya dia tidak suka dengan kondisinya yang seperti itu. Xiaobei besar lalu meyakinkannya kalau suatu saat nanti dia pasti akan berjalan lagi. Kata-katanya ini mempengaruhi kepercayaan diri Xiaobei kecil saat itu, yang otomatis membuat Xiaobei besar di masa sekarang merasakan hal yang sama, dan membuatnya jadi mati-matian melatih kakinya. Lanjut ke tim OneCoin yang sedang melakukan persiapan untuk mengikuti Liga Neraka di Semarang. Karena Dawei masih dalam masa hukuman dan mereka kekurangan satu anggota, di sini teman lama mereka muncul untuk memberi bantuan sebagai pemain cadangan.
Dan mereka akhirnya berangkat menuju tempat pertandingan. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di sana. Sempat terjadi kendala karena kartu peserta mereka dipegang Anlan yang masih belum sampai. Namun, mereka akhirnya diperbolehkan masuk setelah panitia mengenali mereka sebagai tim cheater yang didiskualifikasi. Karena turnamen ini bisa dibilang turnamen buangan, jadi panitia kayak ogah-ogahan bikin tempatnya. Tim OneCoin mendapat tempat pas di depan speaker kondangan yang nyetel lagu DJ TikTok non-stop selama pertandingan. Hal itu membuat mereka kesulitan berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Akhirnya setelah pulang ke penginapan, Xiaofeng dan Anlan punya ide untuk mengatasi masalah itu. Para anggota tim dipaksa latihan sambil dengerin lagu dengan volume maksimal, biar bisa terbiasa besok pas bertanding lagi. Cukup konyol, tapi ternyata cara ini cukup efektif. Keesokan harinya mereka bisa bermain seperti tanpa gangguan dan akhirnya bisa memenangkan ronde itu. Sementara di saat yang bersamaan di tahun 2019, Cuge dan Xiaobe diperlihatkan baru saja selesai menjalani ujian akhir. Cuge tampak terharu melihat Xiaobe yang sudah mau berusaha untuk berjalan. Ya, mau jadian nih kayaknya mereka berdua nih. Saya bulan aja lah. Lanjut lagi, setelah ujian akhir kemarin dan hasilnya lumayan bagus, Xiaobe dan Cheng Hao mencari cara untuk bisa masuk ke Liga Semi Pro, seperti Liga Penantang di King's Avatar kemarin. Diperlihatkan di sini mereka menghubungi berbagai tim e-sport profesional untuk menawarkan timnya sebagai tim cadangan. Dan alhamdulillah salah satu tim kecil yaitu Monster Selatan tertarik dengan mereka. Namun bosnya berkata kalau tugas mereka di tim cadangan hanya untuk menjadi lawan latih tanding dari tim utama. Xiaobe yang melihat itu sebagai satu-satunya harapan untuk menunjukkan skill tim continue kepada para pemain besar di liga utama pun langsung menyetujuinya. Gak pakai lama, Xiaobe langsung menghubungi teman-temannya via Zoom dan memberitahukan kabar itu. Dan tim continue yang sudah lama berpisah pun setuju untuk berkumpul lagi. Lalu di akhir percakapannya, Xiaobe memberikan kejutan kepada teman-temannya. Di sini dia memperlihatkan kalau saat ini dia sudah mampu berdiri walau masih harus menggunakan tongkat. Dia tidak lagi duduk di kursi roda untuk mencerminkan semangat baru yang ada di diri Xiaobe. Setelah mantap dan yakin untuk melanjutkan tim continue, Xiaobe lalu meminta izin kepada ibunya yang sebelumnya melarang dan memintanya untuk fokus masuk universitas negeri. Cukup susah untuk meyakinkan ibunya, namun setelah melihat semangat Xiaobe, si ibu akhirnya luluh dan merestui pilihan Xiaobe. Singkat cerita, tim continue akhirnya berkumpul lagi dan bersiap melakukan perjalanan ke markas tim Monster Selatan. Habis kangen-kangenan bentar, mereka pun langsung gas ke TKP. Begitu sampai di sana, mereka langsung dibawa keliling oleh manajer tim. Udah kegirangan melihat tempat yang cukup mewah. Ternyata kamar yang diberikan untuk mereka berlima adalah kamar yang paling belakang, yang kondisinya ya begitulah. Pandora sebagai satu-satunya cewek juga nggak dikasih kamar terpisah. Otaknya Wang Kai bisa langsung traveling nih. Di sini tim continue diharuskan standby untuk latihan bersama dari pagi sampai malam dengan jadwal yang padat merayap. Sambutan dari tim utama juga nggak ramah sama sekali. Mereka cuma dianggap pembantu aja di sini, nemenin main, beresin rumah, beliin rokok, jahe susu. Sebagai permulaan, mereka diajak main untuk mengukur kemampuan tim utama. Dan emang di sini kelihatan mereka ada di level yang berbeda dengan tim continue. Cuma sombongnya minta ampun. Di sisi lain, Cuge yang kemarin akhirnya daftar ke kampus olahraga, ternyata juga diterima di sana karena tertolong sistem zonasi. Dan kebetulan lokasi kampusnya juga nggak jauh-jauh sama markas tim Monster Selatan. Namun,
Di sini bapaknya yang tukang mabuk tiba-tiba pulang dan merebut surat kelulusannya. Cuge yang udah muak sama kelakuan bapak tirinya, akhirnya memberanikan diri untuk melawan. Ini bukan maksudnya melawan orang tua ya guys. Siapa yang cita-citanya ngelawan sama orang tua terus dikutuk jadi kipas angin? Tengok-tengok doang nggak nyebrang-nyebrang. Di sini Cuge membela diri karena selama ini dia dan ibunya sering dianiaya bapaknya yang baru. Dan setelah melawan, bapaknya ciut juga akhirnya dan pergi meninggalkan mereka. Beralih ke tim OneCoin, ceritanya di sini Dawei akhirnya selesai menjalani masa hukuman dan ikut bermain di pertandingan selanjutnya. Di dalam pertandingan, Dawei terngiang-ngiang hujatan orang-orang kepadanya gara-gara nge-cheat kemarin. So di sini dia jadi termotivasi untuk membuktikan skillnya bahwa sebenarnya dia juga mampu. Cuma kepepet aja waktu itu. Dan akhirnya tim OneCoin memenangkan pertandingan pertamanya pasca hukuman. Malam harinya di penginapan, setelah membahas hasil pertandingan hari ini, Dawei diperlihatkan menyusul Anlan yang sedang kusyuk merenung karena habis dimarahi sama Xiaofeng. Nggak dimarahin sih sebenarnya, cuma disuruh jangan kebanyakan ngitung aja. Tapi Dawei memanfaatkan momen ini buat curi-curi PDKT sama Anlan. Xiaofeng seperti biasa yang kayaknya cemburu tapi nggak tahu juga sih. Langsung nimbrung dan mengganggu mereka. Namun karena Anlan masih sebel sama Xiaofeng, dia lalu memilih untuk pergi. Besoknya, berusaha untuk menebus kesalahannya, Xiaofeng mengajak Anlan untuk nonton layar tancap di dekat sana malam harinya. Kebetulan si Ilham anak Pak RT setempat baru aja sunatan dan bikin syukuran geden di depan rumahnya. Namun udah nunggu lama pakai beli kacang rebus segala, Anlan malah lupa karena sedang membantu mencarikan keyboard cadangan untuk Dawei. Karena punya dia tombolnya mindlep, nggak balik. Begitu Anlan melihat Xiaofeng yang baru pulang ke penginapan, dia baru teringat dengan janjinya sama Xiaofeng. Karena merasa itu bukan masalah besar, Xiaofeng lalu hanya berkata kalau dia rugi nggak ikut nonton karena filmnya seru. Di sini Anlan malah jadi ngobrolin film sama Dawei yang kebetulan sama-sama dia suka. Xiaofengnya dicuekin. Salah satu bentuk nyata rasa sakit tapi nggak berdarah. Jadi inget, brengsek. Lanjut lagi di arena kompetisi keesokan harinya. Tim OneCoin sedikit demi sedikit naik ke puncak klasemen, satu tingkat di bawah tim Tiger, tim unggulan di kompetisi itu. Secara tidak sengaja, OneCoin juga bertemu dengan mereka yang kebetulan lewat, dan mereka pun saling meledek biasa untuk ngejatuhin mental lawan sebelum bertanding. Ternyata, selama ini mereka menginap di penginapan yang sama dan bertemu secara nggak sengaja waktu lagi mati lampu. Karena tim mereka sama-sama masak di kamar pakai pemanas yang membuat listriknya jebret. Dan setelah pura-pura mandi untuk menghindari ibu kos, tapi mandinya bareng, mereka memutuskan untuk gabung makan bersama supaya hubungan mereka menjadi lebih akrab. Singkat cerita, setelah pesta minuman haram, diperlihatkan polisi tiba-tiba datang ke penginapan mereka untuk mencari buronan. Dawei yang kebetulan baru mau pipis langsung melarikan diri.